Iya, silakan. Soal bacaan as-sholatu khairun minan naum itu tadi bacaan azan subuh, Ustaz. Iya kan? Oh. Berarti bukan azan sholat malam sebelum subuh itu ya, Ustaz? Iya. Azan subuh as-sholatu khairun minan naum. Kalau azan yang pertama sebelum sholat subuh itu, Ustaz? Iya. Yang ditanyakan apa nih? Pakai as-sholatu khairun minan naum atau as-sholatu khairun itu pada waktu azan untuk bangunkan itu? Iya. Iya. Sudah? Ya. Dulu ketika kita baru semangatnya ngaji, itu dulu ada tulisan di sebuah majalah, mungkin nanti masih ingat majalah Salafi, tulisan at-tatbib bid'ah. At-tatbib bid'ah. Jadi ucapan as-sholatu khairun minan naum pada waktu adzan subuh itu katanya bid'ah. Tapi setelah kita tengok dalil-dalil yang ada, jadi kita gini loh Bapak sekalian, kita jangan suka jangan gampang ini bid'ah atau ini yang penting ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kita katakan itu tidak ada contohnya. Misalnya, bukan kita katakan bid'ah, itu nggak ada contohnya. Sebab kalau orang itu kemudian dikatakan bid'ah itu kadang sudah antipati gitu loh. Ya, sudah antipati. Tapi kalau itu nggak ada contohnya, berarti kan dia mesti mikir contohnya kayak apa gitu. Terus azan ini sebenarnya ada jawaban dari ya. Saya mau bisa Ustaz juga ada penjelasan tentang taswib ini, bahwa beliau merojihkan dan pendapat beliau bahwa as-sholatu khairum minan naum itu pada waktu adzan subuh. Saya bacakan ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. At-taswib huwa ayyaqul al-muadzin as-sholatu khairum minan naum. Bacaan taswib yaitu as-sholatu khairun minan naum dua kali setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fi adzanil fajr, di dalam salat subuh. Wa huwa sunnah indal jumhur. Ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam hadis Abu Mahdhurah, fa in kana sholatus subuh, maka jika di dalam salat subuh qultu as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Riwayatnya hasan dengan berbagai jalan periwayatan hadis ini. Jadi ada keterangan pada waktu sholat subuh. Demikian juga ada riwayat tasbih ini dalam hadisnya Bilal saat al-Qarat, ya, muadzin di Kuba. Kalau Bilal muadzin di Madinah, Abu Mahdhurah muadzin di Mekah. Ini semua pakai tasbih, pakai as-sholatu khairum minan naum. Dan juga Abu Hurairah, Ibnu Umar, Nu'aim dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tasbih itu di adzan subuh. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa apakah tasbih itu di adzan pertama atau adzan kedua? Ini dijawab pula, ya. Al-ahadits al-musyar ilaihi anifan minha ma dzakara tasbih duna tahdid bi qawli fil adzan al-awwal aw ats-tsani. Jadi enggak ada keterangan pembatasan tasbih ini di adzan pertama atau adzan kedua. Ada yang menaskan bahwa itu di adzan pertama. Dan tidak ada satupun hadis yang memberikan nas bahwa itu di adzan yang kedua. Maka hal ini menunjukkan bahwa disyariatkan tasbih itu hanya pada adzan yang pertama untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun adzan yang kedua untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat dan juga mengajak untuk melaksanakan sholat.
Dan perlu kita semuanya ketahui bahwa muadzin Rasulullah SAW itu dua untuk sholat subuh. Bilal yang ada riwayat tasbihnya tadi. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum, ini muadzin Rasulullah di Madinah. Dan azannya Bilal, yaitu azan beliau yang pertama, wa kana adzanu Bilal huwal awwal. Azannya Bilal itu azan yang pertama yang pakai as-shalatu khairum minan naum. Dan tidak ada riwayat bahwa Ibnu Ummi Maktum beliau membaca tasbih di dalam azannya. Di dalam azannya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Sebagian ulama Hanafiyah atau Syafi'iyah membolehkan tasbih pada waktu sholat isya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tegasnya bahwa azan yang pakai tasbih ini adalah azan yang pertama, yaitu azannya Bilal yang pakai as-shalatu khairum minan naum. Ada azan yang kedua azan Ibnu Ummi Maktum, ya, ini wa kana adzanu Bilal wal awwal wa lam yarid anna Ibnu Ummi Maktum kana yasawibu fi adzani. Ibnu Ummi Maktum tidak teriwayatkan membaca as-shalatu khairum minan naum. Wallahu ta'ala bisawab. Azan dan iqamat, bab yang kedua setelah bab yang pertama kita sampaikan tentang azan dan iqamat. Terus nanti ada waktu-waktu sholat, syarat-syarat sholat, ya. Azan dan iqamat kita akan belajar salah satu dari syiar Islam, yang mana syiar Islam berupa azan dan iqamat ini menjadi penanda di suatu tempat atau suatu negeri itu sebagai negeri Islam atau bukan. Dahulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau bersama para sahabat hendak memerangi suatu daerah, maka tunggu sampai waktu subuh. Kalau terdengar azan tidak diserang, tapi kalau tidak terdengar azan maka diseranglah, sebagai penanda negeri itu Islam atau bukan. Demikian juga azan ini merupakan pengumuman tauhid dan mengingatkan manusia siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan alam semesta ini untuk tauhid. Dan memang betul, azan ini adalah syiar tauhid yang berulang-ulang siang malam, siang dan malam. Kalau di sini azan 5 waktu toh, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kemudian ini kan waktu Indonesia Barat ya. Nanti di daerah barat selisih 1 jam. Jadi kalau kita buat grafik ya, peta, itu nanti satu tempat ini azan, ya, ditegakkan sholat. Nanti selang berapa menit di tempat yang lain juga azan sholat. Di tempat yang lainnya azan sholat. Saya nggak hafal sih peta-peta itu. Kalau di Indonesia saja 3 waktu toh, Wita, ya, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat. Di Indonesia saja setiap 1 jam sekali azan berkumandang. Ya, dari 3 waktu tersebut. Kemudian belum ke arah barat lagi. Mana ya yang selisih 1 jam itu saya nggak hafal. Ya. Daerah Malaysia atau daerah Thailand, ya,
kemudian 1 jam lagi, 1 jam lagi, jadi kalau berputar bumi ini sampai nanti timur, ya, setiap hari siang malam dikumandangkan azan enggak? Berdasarkan waktu sholat mereka masing-masing. Masya Allah, membuktikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang menciptakan alam semesta ini untuk ditegakkannya tauhid. Bapak Ibu kaum muslimin rahimallahu wa iyyakum, dan dengan azan ini nanti akan memberikan tanbih atau peringatan terhadap orang-orang yang lalai, akan memberikan nasihat, mengingatkan orang-orang yang lupa, dan juga untuk ditegakkannya salat, penanda salat 5 waktu telah tiba. Dan juga azan ini merupakan seruan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu salat. Dan masih banyak hikmah serta fungsi dari azan tersebut. Berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah demi karena mendengar suara azan. Bahkan konon ada yang cerita mereka yang ada di pesawat mendengar suara azan dari bumi, mendengar suara azan dari bumi. Dengan sebab itu kemudian ia masuk Islam. Kemudian banyak juga orang yang tertegun merenung dan seakan ada aliran yang yang teduh azan dikumandangkan. Jadi azan at-ta'abbudu lillah bil i'lami bi dukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsus. Azan itu ibadah. Jadi dengan kita azan itu ibadah, dengan cara mengumumkan masuknya waktu sholat menggunakan zikir-zikir yang khusus. Sedangkan iqamah at-ta'abbudu lillah bil i'lami bil qiyam ila sholati bi dzikrin makhsus, yaitu ibadah kepada Allah dengan memberitahukan akan ditegakkannya salat menggunakan zikir-zikir yang khusus. Ini pengertian azan dan juga pengertian iqamat. Jadi dua ibadah ini hendaknya kita perhatikan. Karena apa? Karena sangat besar pahalanya. Sedangkan mengenai hukum dari azan dan iqamat ini adalah fardu kifayah. Maknanya bila sudah ada yang melakukannya, tidak wajib bagi yang lainnya. Azan dan iqamat ini diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat. Sekedar untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada 4 orang muadzin yang ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Muadzin yang ada di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Bilal bin Rabah dan Amru ibnu Ummi Maktum. Amru ibnu Ummi Maktum. Sedangkan petugas azan di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah, Sa'ad al-Qarat. Sedangkan muadzin di Makkah, Nabi menunjuk Abu Mahdura. Kemudian seorang muadzin hendaknya mengeraskan suaranya. Mengapa azan harus mengeraskan suara? Li'annahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syai'a lahu yaumil qiyamah. Sebab
Tidak ada baik itu jin, manusia dan apa saja yang mendengar suara muadzin illa syahida lahu yaumil qiyamah, melainkan ia akan memberi saksi, memberikan persaksian baginya pada yaumil qiyamah. Jadi kalau ada yang mendengar batu atau mendengar pohon atau mendengar air atau mendengar apa saja, segala sesuatu, syai'un di sini umum, bukan hanya jin, bukan hanya manusia, umum, maka akan memberikan persaksian baginya kelak pada yaumil qiyamah, tentunya persaksian yang baik, dan ia akan mendapatkan ampunan sejauh suaranya dan akan membenarkan panggilan muadzin itu siapa apa saja, baik yang basah maupun yang kering. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, dibenarkan oleh apapun yang mendengarkan suara tersebut. Kemudian walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersama dia. Jadi dengan suara antum, ini bukan jual suara ya. Suara antum dalam azan itu semakin kencang, semakin bagus, kemudian hati orang tertarik untuk ke masjid, ikut sholat di situ, antum ikut dapat pahala mereka. Masya Allah. Api-apian azan nih. Ya, karena dengan memancing, kan pada mancing loh, manggil, nama manggil itu kalau semakin bagus panggilannya, semakin tertarik orang masuk ke masjid, sholat, semakin besar pahalanya. Tapi azannya sakar PDW misalnya, ya, yang penting azan, tidak ada nilai pahala adalah azan ini jangan dianggap main-main ini. Bahkan azan dengan imam itu lebih mulia mana? Muadzin dengan imam. Dan saya fikir sunnah yang lebih mulia muadzin. Karena muadzin itu muktaman, orang yang diberi amanah. Tapi kalau imam itu dhamin, nanggung. Antara yang terima amanah dengan yang nanggung itu lebih besar mana? Itu yang dapat amanah itu. Kalau menunaikan dengan baik akan dapatkan pahala besar. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaina istahamu." Sekiranya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak ada cara untuk mendapatkannya melainkan harus berundi, pasti mereka mau berundi. Oh, jenengan ngerti keutamaan yang azan dan shaf pertama, mesti berebutan. Pasti berebut, wis. Nah, ini dijamin Rasulullah pasti berebut toh. Kalau ini ada duit 10 juta, ayo, siapa yang mau di sini? Berebutan nggak? Ya, uang 10 juta, pasti orang juga berebut. Nah ini Nabi SAW mengatakan kalau tahu, masalahnya banyak orang yang nggak tahu tuh akhirnya kan mau. Coba kalau dikasih tahunya ada 10 juta, no, pasti mau. Tapi karena nggak tahu ya tenang-tenang saja. Ya, kalau tahu, jadi kan syaratnya kalau tahu, orang itu akan berebut mencari jadi muadzin atau di shaf pertama. Karena apa? Karena kalau muadzin kan cuma satu, jadi kan harus diundi. Ayo, siapa sing adzan, diundi. Shaf pertama kan juga nggak ada batasannya toh, berapa orang kok toh, sehingga Nabi sampai mengatakan seperti itu mengingat keutamaan dari adzan. Al-mu'adzinuna atwalun nasi 'anaqan yaumil qiyamah. Para muadzin itu lehernya paling panjang di antara manusia pada hari kiamat. Bukan nanti wah menakutkan loh lehernya panjang itu. Bukan seperti itu maksudnya. Nah, jangan takut nanti kalau lehernya wah nanti kayak jerapah nanti. Enggak, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala pada banyak penafsiran dari lehernya paling panjang pada yaumul qiyamah, karena nanti kan manusia kan berpeluh sesuai dengan tingkat amalnya mereka. Ada yang sebatas mata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam dengan
keringatnya sendiri. Tapi kalau muadzin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimanakah adzan yang disyariatkan itu? Ini perlu saya berikan satu contoh adzan atau ini ada beberapa banyak, ada 4 contoh adzan. Adanya Bilal ya, yang biasa aja. Yang di sini dan di tempat kita juga biasa baik adzannya Bilal. Allah ada 15 kalimat. Ada 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah. 5. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah. 9. Hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah. 11. Hayya 'alal falah. 12. Allahu Akbar. 13. Allahu Akbar. 14. La ilaha illallah. Ini adzannya Bilal. Saya tidak menyebutkan adzannya Abu Mahdurah, walaupun ada ini. Kemudian syarat yang disunahkan ya, setelah adzan subuh, ba'da hayya 'alal falah, mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Kemudian, bagaimanakah adzan yang disyariatkan itu? Ini perlu saya berikan satu contoh adzan atau ini ada beberapa banyak, ada 4 contoh adzan. Adanya Bilal ya, yang biasa aja. Yang di sini dan di tempat kita juga biasa baik adzannya Bilal. Allah ada 15 kalimat. Ada 15 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah. 5. Asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah. 9. Hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah. 11. Hayya 'alal falah. 12. Allahu Akbar. 13. Allahu Akbar. 14. La ilaha illallah. Ini adzannya Bilal. Saya tidak menyebutkan adzannya Abu Mahdurah, walaupun ada ini. Kemudian syarat yang disunahkan ya, setelah adzan subuh, ba'da hayya 'alal falah, mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Kemudian persyaratan sahnya adzan, pertama, ayyakunal adzanu murattaban. Adzan itu dibaca tertib. Dibaca tertib, maksudnya tertib itu urut, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah misalnya. Itu namanya enggak tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Enggak boleh. Kemudian mutawalian berkesinambungan. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, terasa mau pipis dulu lah. Nah, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini namanya enggak berkesinambungan. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ba'da dukhulil waqt, setelah masuk waktu sholat. Karena kalau adzan belum masuk waktu sholat nggak sah, adzannya. Kemudian ia seorang muslim, laki-laki, amanah, berakal, adil, balik atau tamyiz, minimal tamyiz.
Tamyiz itu bisa bedakan antara ini baik, ini buruk. Dan dengan bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Iqamah juga seperti itu. Disunahkan bagi orang yang adzan untuk tartil, tidak terburu-buru. Allahu Akbar misalnya, ya, nggak boleh buru-buru. Kemudian mengeraskan suara, jangan lembek. Kemudian miring ke kanan, miring ke kiri ketika hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah itu miring ke kanan dan ke kiri hayya 'alal falah. Ya. Kemudian disunahkan muadzin itu suaranya lantang, ngerti waktu sholat. Jangan adzan itu patokannya yang lain sudah adzan. Ini sering dilakukan oleh muadzin di masjid-masjid. Jadi kalau mau adzan itu nunggu yang lain adzan dulu. Tapi hendaknya betul-betul dilihat waktu-waktu sholat. Sekarang kan mudah untuk mengetahui waktu sholat. Kemudian disunahkan pula menghadap kiblat, suci, berdiri, bukan sambil tidur. Walaupun ini sunnah ya, berdiri ini. Kemudian meletakkan dua ujung jari di kedua telinganya. Dan azan di tempat yang agak tinggi. Di tempat yang agak tinggi supaya bisa dilihat orang lain. Kemudian apa yang dianjurkan bagi orang yang mendengar suara azan, hendaknya mengikuti seperti yang diucapkan muadzin. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, yang mendengarkan Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita asyhadu an la ilaha illallah. Cuma satu, ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Mari salat. Indah sekali Islam itu. Tidak ada yang buatan selain berkat pertolongannya Allah. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. La haula wala quwwata illa billah. Sebab kita nggak bisa salat, nggak bisa meraih kemenangan kalau tanpa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai selesai. Kemudian setelah adzan dianjurkan untuk salat, mengucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. Barang siapa mengucapkan setelah mendengar suara azan, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan ditegakkan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkan beliau pada kedudukan terpuji yang telah Engkau janjikan padanya, maka dia berhak mendapatkan syafaat kepada yaumil qiyamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu, thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu biha 'ashra." ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. Nabi SAW mengatakan, bila kalian mendengar suara muadzin, ucapkan seperti apa yang ia ucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku, sebab barang siapa berselawat satu kali untukku, aku berselawat, Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah untukku, sebab fa innaha manzilatun fil jannah, sebab ia itu kedudukan di surga yang tidak pantas bagi seorang hamba, yang tidak pantas melainkan bagi salah seorang di antara hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orang tersebut.
Siapa yang memintakan wasilah untukku, ia berhak mendapatkan syafaat. Baik. Kemudian ketika adzan zuhur, pas panas-panas menyengat, itu dianjurkan mengakhirkan adzan. Dan kalau isya juga dianjurkan mengakhirkan anjurannya, mengakhirkan waktu sholat isya. Kemudian kalau ada orang berebut tadi mau azan tadi, mana yang dipilih, mana yang didahulukan? Yang paling bagus dulu suaranya. Kemudian yang paling afdol agama dan akalnya. Kemudian orang yang dipilih oleh takmir masjid untuk memandangkan azan. Kemudian diundi. Dan boleh di satu masjid itu muadzinnya lebih dari satu. Boleh. Ini kalau di tempat kita ini nggak umum ya. Biasanya kalau adzan ini sapa sing isih dhewe nang masjid wis adzan. Nggak ada muadzin khusus, nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Ini anjurannya ya di tiap masjid itu ada imam sendiri, ada muadzin sendiri. Itu idealnya kalau pengen nyunah. Ya. Lah sayangnya itu sekarang masjid kaum muslimin itu ya dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam sendiri. Nah, makmum juga. Lah, itu mau dibuat idealnya ya nunggu berapa tahun lagi? Masih ada di sini? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Masih. Biasanya kalau asar di tempat saya ada adzan sendiri, Pak. Hah? Ada khusus adzan sendiri. Oh, sudah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu saya di zaman saya masih kecil itu gitu. Adzan sendiri, imam sendiri, qomat sendiri, imam sendiri, makmum sendiri. Berarti ketika itu mungkin orang-orang pada tidur atau pada kemana gitu ya, atau mungkin suaranya yang kurang begitu mengundang gitu ya. Masya Allah. Kemudian hukum adzan dan iqamat ini saya tidak terangkan semuanya, cuma nanti kalau ada persoalan tanya itu aja ya. Makanya ya, maka jelaskan semua ya waktunya tidak habis. Sholat-sholat yang di sana ada adzan dan iqamah, kalau kita klasifikasikan, itu sholat 5 waktu dan sholat Jumat itu di sana ada adzan dan iqamah. Kemudian sholat yang di sana ada iqamah tidak ada adzan, sholat apa kira-kira? Sholat yang di jamak, misalnya zuhur dengan asar. Kalau mau sholat asar, apa perlu adzan? Kalau di jamak, nggak perlu toh. Berarti kan qomat toh, nggak perlu adzan. Demikian pula sholat yang diqadha, misalnya kita mau sholat yang diqadha, kita langsung qomat saja. Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi kita belum bahas iqamatnya ya. Nah, iqamat yang ada ya. Kalau iqamat pakai adzannya bila iqamat ada beberapa cara. Seperti yang biasa kita pakai itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar boleh 1 kali, boleh 2 kali. Allahu Akbar juga boleh. La ilaha illallah. Jadi jangan nanti ada sedikit perbedaan itu terus itu alirannya salah. Itu nggak nyalap itu atau itu dituduh dengan yang macam-macam. Maka semuanya ada contohnya, ada dalilnya. Pakai 1 atau pakai 2 tadi. Terus sholatul hanidah bi alfadil makhsusah. Itu sholat yang di sana ada panggilan dengan lafal khusus, yaitu sholat kusuf dan sholat khusuf. Sholat kusuf dan sholat khusuf. Ada panggilan khusus. Bukan pakai adzan, bukan pakai iqamah. Kalau mau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan kan nggak pakai adzan iqamah toh. Ya, ada panggilan khusus. Kemudian sholat tidak ada adzan, tidak ada iqamah.
Contohnya sholat sunnah, sholat jenazah, sholat id, sholat istisqa, dan yang semisalnya. Baik, untuk masalah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang fungsi adzan, Ustaz. Di antaranya fungsi adzan di sini untuk memanggil ketika sholat 5 waktu tiba saatnya. Tapi di tempat saya itu ada yang menggunakan adzan tidak untuk memanggil sholat. Di antaranya satu, ketika memasukkan mayit di dalam yang lahat itu di adzani. Yang kedua, ketika orang akan pergi haji, berangkat dari rumah itu juga diadzani. Mau ke naik bis mana? Ya, Mau berangkat diantar? dari rumah. Mau diantar? Ya, mau diantar berangkat dari rumah itu, keluar rumah itu diadzani dulu. Acara safar. Terus kalau ada angin besar atau angin ribut, itu juga diadzani. Itu bagaimana ada tuturnya atau tidak. Yang kedua, sebelum kita mengucapkan lafaz adzan, itu kebanyakan yang saya dengar di tempat saya itu membaca sholawat baru adzan. Itu di antaranya adzan yang ada di daerah saya itu bagaimana. Terus yang ketiga, menjawab adzan subuh ketika as-sholatu khairun minan naum, itu tadi belum dijelaskan. Itu jawabannya bagaimana yang sahih. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Perlu semuanya kita ketahui, masalah ibadah ini tidak kita laksanakan melainkan karena kita melihat contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak kita pungkiri bahwa agama kita ini siapa yang bawa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama kali mengamalkan agama ini dan memperoleh rekomendasi dari Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu? Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapakah golongan yang selamat dari 73 kelompok yang keluar dari yang semuanya masuk neraka kecuali satu? Itu hum mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Itu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan sahabatku kerjakan. Jadi kalau kita ingin selamat, dan pasti jaminannya selamat, pokoknya melu apa sing dilakoni Nabi kalau sahabat ini selamat. Kira-kira gitu enggak logikanya? Lalu agama ini mereka yang bawa Nabi SAW diamalkan bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Tapi kalau generasi sesudahnya itu ada jaminan enggak? Jaminannya apa? Kalau ikut mereka jamin selamat yang karena PDW. Gimana kira-kira? Apalagi kalau membuat cara-cara beribadah sendiri yang tidak ada contoh dari mereka. Kira-kira selamat nggak kalau seperti itu? Logika dulu aja. Berarti
Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kalian itu wis melu wae. Melu wae aja neneng-nenengke. Wis cukup. Islam kan sudah sempurna toh? Sudah sempurna. Enggak butuh tambahan, enggak butuh pengurangan. Ini prinsip yang harus kita pahami dulu, bahwa kita dalam beribadah itu harus lewat contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Nabi juga mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa beramal enggak ada contoh dari kami, ditolak. Itu prinsip dulu, harus kita paham. Terus sekarang mengacu pada pertanyaan Bapak tadi. Gimana macam-macam azan? Azan ketika masukkan mayit ke liang lahat. Azan ketika mau berangkatkan ibadah haji, azan ketika ada angin atau apa yang kencang gitu toh. Ini pertama. Nabi ngadakan enggak? Dua, sahabat ngadakan enggak? Kalau iya, kita ikut. Tapi enak toh? Kalau enggak, nah terus piye? Kalau Nabi aja enggak, sahabat juga enggak, kita ikut siapa? Nah itu ikut si A, ikut si B, apakah ada jaminan? Gitu loh. Apakah ada jaminan? Jaminan itu kalau ikut Nabi dan sahabat itu jaminannya surga, Shirathul Mustaqim. Tapi kalau selain mereka, adakah jaminan? Mereka kan pasti orang yang berilmu, pasti mereka kan paham. Loh, ditanya berilmu paham itu, tanya mereka juga ngambilnya di mana? Kan kita harus logis gitu toh. Mereka walaupun katanya berilmu dan lain sebagainya, apakah Nabi juga mereka ngambil dari mana gitu loh? Cek, cross check, gitu loh. Saya pernah cerita nggak di sini tentang apa itu? Ada seseorang yang memasukkan hadis. Keutamaan setiap surat Al-Quran itu ada keutamaannya semua. Pernah cerita di sini? Pernah ya? Tak ulangi lagi, nggak apa-apa kan? Barangkali itu dulu nggak masuk, itu belum ada. Tak ulangi lagi. Jadi ada seorang ahlul hadis yang dia itu dalam menyeleksi hadis riwayat ini untuk memberikan contoh teladan bagi kita semuanya. Jangan taklid. Wong taklid itu kosong. Jadilah orang pinter, orang yang kritis berilmu. Pengen ngomong berilmu apa taklid? Ya pengen ngomong taklid ya semasa dikandani. Gitu loh. Kalau kita pengen berilmu, pengen bener, ya harus kritis. Mosok ya namanya dengan saya, namanya uang taklid lah kayak kerbau itu toh, dicocok, kiranya nanti nurun. Mau seperti itu. Kita harusnya ya bisa nyari kebenaran sendiri, jangan takut sama manusia. Kalau takut sama Nabi boleh, sebab maksum. Tapi kalau manusia selain Nabi nggak ada maksum. Makanya kita mengambil pelajaran dari apa itu caranya para ulama dulu dalam meng-cross check berita. Si ahli hadis tadi mendengar dan mengetahui ada riwayat katanya ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan surat ini faedahnya ini, surat ini faedahnya ini, surat ini faedahnya ini. Disebutkan fadilah-fadilah setiap surat Al-Quran dan ada riwayatnya. Ada riwayatnya itu. Makanya dia cari. Dia dengar itu dari mana ini? Oh, dari si A di kota B misalnya. Si A di kota Anu. Dia datang ke sana, cari ke sana. Saya mendengar riwayat dari Anda bahwa setiap surat-surat Al-Quran itu ada faedah-faedah tersendiri. Betul enggak? Iya, betul. Anda mendengar dari mana? Oh, dari si B di kota Anu. Oh iya, dia mencari si B di kota lainnya. Dia datang, dia temui. Saya mendengar dari si A bahwa dia mendengar Anda, wahai si B,
Surah Al-Quran itu masing-masing ada faedah gini. Betul nggak? Iya betul. Ya. Cek lagi. Dari mana Anda mendengar? Oh dari si C di kota Anu. Dia cari ke sana. Sama-sama sampai mentoknya ketemu sama seorang syekh. Dia di suatu tempat bersama jamaah itu zikir bareng-bareng. Zikir bareng-bareng. Kemudian dia ketemu orang tersebut, dia tanya, saya mendengar dari ini bahwa Anda meriwayatkan hadis yang menjelaskan keutamaan keutamaan surat-surat Al-Quran. Benarkah itu? Iya benar. Itu hadis yang saya buat sendiri. Ketemu ini ujungnya, ternyata dia buat sendiri riwayat itu, mengingat masyarakatnya kaum muslimin di zaman orang ini, di tempat orang ini jauh dari Quran, sehingga untuk mengumpulkan mereka, untuk menarik simpati mereka, dibuatlah riwayat-riwayat seperti itu supaya tertarik, supaya gelem sinau, gelem belajar. Yang ini kira bener nggak? Bener nggak? Padahal Nabi mengatakan man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun. Sapa sing ngamal ra contoh sapa Nabi ora ditampa. Ini ada contoh dari Nabi enggak? Mau dibuat sendiri kok. Karena apa? Karena untuk suatu tujuan baik. Suatu tujuan mulia. Itu namanya bid'ah. Tujuannya apa? Tapi ra contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya bukan mengatakan yang jenengan sampaikan tadi bid'ah, enggak loh ya. Saya cuma mengambil kisah perjalanan seorang ahli hadis, jalan terus cek riwayat. Wah, aku kata ya ramah aku yang cross check riwayat dengan gue ya. Tidak apa yang pengen betul-betul dari mana? Oh, dari si fulan. Si fulan tanya, jenengan kira sakit pun di Pak? Oh, dari katanya. Nanti jelas nanti katanya. Pokoknya katanya orang itu setelah jelas ini berarti ya masa kita beramal dasarnya katanya dan orang cetok. Ya nggak berfaedah, nggak berpahala. Kenapa? Nggak ada dasar dari Nabi SAW. Kemudian secara logika. Terus kalau si mayat misalnya disuruh hayya 'alas shalah, oh bisa sholat. Hayya 'alal falah, bisa memberikan kemenangan. Oh sudah tertutup kesempatan beramal. Kok diajak sholat? Secara logika loh ya, nalar nggak? Wong wis mati diajak hayya 'alas shalah. Terus kalau ngajak azan kemudian orang-orang nggak sholat itu terus piye wong ngajakannya hayya 'alas shalah? Demikian juga ada angin. Terus demikian pula ada apa tadi? Memberangkatkan haji. Hah? Iya. Apa ditegakkan sholat ketika itu padahal seruannya hayya 'alas shalah. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan ini bid'ah atau enggak bid'ah. Jangan berpikir sendiri. Ya, karena apa? Pada prinsipnya kita beramal itu harus ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu ada contoh dari Nabi, saya yang pertama dan kita yang pertama mengamalkan itu. Lakukan atau? Kalau ada contoh dari Nabi, kita siap mengamalkan itu. Karena kita yang belum tahu dalilnya, ya, kita yang belum tahu dalilnya sehingga kita nggak berani mengamalkan itu karena belum tahu dalilnya, takut kalau salah. Apakah sikap yang seperti ini keliru? Prinsip seperti ini keliru? Keliru nggak kira-kira? Kalau takut kalau nanti salah keliru kok, kamu itu kan merubah tradisi, merubah syariat. Nah, misalnya. Baik. Yang kedua, termasuk untuk anak lahir itu juga. Iya, untuk anak lahir itu seperti Syekh Nasir Albani mendhaifkan hadis azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Syekh Albani rahimahullah taala. Walaupun dihasankan dan dipakai oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala.
Jadi ada yang memakai, ada yang tidak memakai. Ya kalau ada riwayat seperti itu, bolehlah. Silakan bagi Anda yang berpendapat itu hadisnya hasan, boleh dipakai, monggo. Tapi kalau yang berpendapat itu dhaif, enggak pantas dipakai, di monggo. Kalau ada dalil. Tapi kalau sama sekali enggak ada dalil atau hanya sekedar buatan, ya itu yang kita tidak bisa mengamalkan seperti itu. Atau ya? Ada yang lainnya? Tadi nomor 2 tadi Pak? Ketika akan azan. Ketika akan azan membaca Selawat. pada prinsipnya sama dengan jawaban pertama Pak. Kalau ada contoh kita siap dan yang pertama akan mengamalkan. Lalu itu sunnah kok masuk ada diamalkan. Tapi kalau hanya sekedar istihsan, nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menyampaikan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang membaik-baikkan sesuatu, sukanya iki apik, gitu loh, ngepek-ngepeknya sesuatu, padahal belum tentu ada dalilnya. Faqad syara'a, kata beliau, sungguh dia telah membuat syariat. Sungguh dia telah membuat syariat. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, man ibtada bid'atan, man ibtada bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad khana risalah. Siapa yang mengadakan suatu amalan baru dalam Islam ini yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pandang baik, dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat dalam risalah. Sebab apa? Nabi kalau seandainya itu baik dan diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, tentu Nabi telah ajarkan. Kalau Nabi nggak ngajarkan dan tidak ada tenukil sampai kepada kita, kok diamalkan oleh kita, berarti Nabi khianat. Ada permasalahan yang tidak disampaikan Nabi. Contohnya seperti tadi, dalam azan misalnya ada syariat seperti ini misalnya. Kalau misalnya nggak ada dari Nabi SAW, berarti apa? Ya, menuduh Nabi khianat. Karena nggak disampaikan itu. Padahal itu baik. Ya. Yang ketiga, ketika azan azan subuh sesuai dengan yang diucapkan muadzin. Ya. As-salatu khairun minan naum, kita baca as-salatu khairun minan. Iya, silakan. Soal bacaan as-salatu khairun minan naum itu tadi bacaan azan subuh, Ustaz. Iya. Berarti bukan azan sholat malam sebelum subuh itu ya, Ustaz? Iya. Azan subuh as-salatu khairun minan naum. Kalau azan yang pertama sebelum sholat subuh itu, Ustaz? Iya. Yang ditanyakan apa nih? Pakai as-salatu khairun minan naum atau as-salatu khairun itu pada waktu azan untuk bangunkan itu? Iya. Iya. Sudah? Ya. Dulu ketika kita baru semangatnya ngaji, itu dulu ada tulisan di sebuah majalah, mungkin nanti masih ingat majalah Salafi, tulisan at-tatwib bid'ah. At-tatwib bid'ah. Jadi ucapan as-salatu khairun minan naum pada waktu adzan subuh itu katanya bid'ah. Tapi setelah kita tengok dalil-dalil yang ada, jadi kita gini loh Bapak Ibu sekalian, kita jangan suka jangan gampang ke ini bid'ah atau ini yang penting ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kita katakan itu tidak ada contohnya. Misalnya, bukan kita katakan bid'ah, itu nggak ada contohnya. Sebab kalau orang itu kemudian dikatakan bid'ah itu kadang sudah antipati gitu loh. Ya, sudah antipati. Tapi kalau itu nggak ada contohnya, berarti kan dia mesti mikir contohnya kayak apa gitu. Terus azan ini sebenarnya ada jawaban dari ya. Saya mau bisa juga ada penjelasan tentang
taswib ini bahwa beliau merojihkan dan pendapat beliau bahwa as-salatu khairum minan naum itu pada waktu adzan subuh. Saya bacakan ini dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. At-taswib huwa ayyaqul al-muadzin as-salatu khairum minan naum. Bacaan taswib yaitu as-salatu khairum minan naum 2 kali setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fi adzanil fajr, di dalam salat subuh. Wa huwa sunnah indal jumhur. Ini hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam hadis Abu Mahdura, fa in kana salatus subuh, maka jika di dalam salat subuh qultu as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Riwayatnya hasan dengan berbagai jalan periwayatan hadis ini. Jadi ada keterangan pada waktu salat subuh. Demikian juga ada riwayat taswib ini dalam hadisnya Bilal saat al-Qarat, ya, muadzin di Kuba. Kalau Bilal muadzin di Madinah, Abu Mahdurah muadzin di Mekah. Ini semua pakai taswib, pakai as-salatu khairum minan naum. Dan juga Abu Hurairah, Ibnu Umar, Nu'aim dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa taswib itu di adzan subuh. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa apakah taswib itu di adzan pertama atau adzan kedua. Ini dijawab pula, ya. Al-ahaditsu al-musyar ilaihi anifan minha ma dzakara taswib duna tahdid bi qawli fil adzan al-awwal aw ats-tsani. Jadi enggak ada keterangan pembatasan taswib ini di adzan pertama atau adzan kedua. Ada yang menaskan bahwa itu di adzan pertama. Dan tidak ada satupun hadis yang memberikan nas bahwa itu di adzan yang kedua. Maka hal ini menunjukkan bahwa disyariatkan taswib itu hanya pada adzan yang pertama untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun adzan yang kedua untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat dan juga mengajak untuk melaksanakan sholat. Dan perlu kita semuanya ketahui bahwa muadzin Rasulullah SAW itu 2 untuk sholat subuh. Bilal yang ada riwayat taswibnya tadi. Yang kedua Ibnu Ummi Maktum, ini muadzin Rasulullah di Madinah. Dan azannya Bilal, yaitu azan beliau yang pertama, wa kana azanu Bilal huwal awwal. Azannya Bilal itu azan yang pertama yang pakai as-salatu khairum minan naum. Dan tidak ada riwayat bahwa Ibnu Ummi Maktum beliau membaca tasbih di dalam azannya. Di dalam azannya. Ada faedah yang bisa kita ambil. Sebagian ulama Hanafiyah atau Syafi'iyah membolehkan tasbih pada waktu sholat isya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tegasnya bahwa azan yang pakai tasbih ini adalah azan yang pertama, yaitu azannya Bilal yang pakai as-salatu khairum minan naum. Adapun azan yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum, ya, ini wa kana azanu Bilal wal awwal wa lam yarid anna Ibnu Ummi Maktum kana yasawibu fi azani. Ibnu Ummi Maktum tidak teriwayatkan membaca as-salatu khairum minan naum. Wallahu ta'ala bisawab. Ini azan pada waktu hujan deras dulu. Maksudnya hujannya itu sebatas mana gitu? Derasnya gitu. Azan sewaktu hujan deras. Ya, panggilan azan. Yang ditanyakan namanya.
Kan lambatnya ada yang lain. Oh gitu. Baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada lafal tertentu pada waktu terjadi hujan? Yusannu lil muadzin, dianjurkan bagi muadzin saat dingin, yang cuaca ekstrim misalnya, atau malam yang hujan dan yang semisalnya, setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau setelah adzan. Jadi waktunya boleh ketika setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, atau yang kedua setelah adzan selesai, ala sallu fir rihal. Nah, hendaknya kalian sholat di rumah-rumah, atau sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Boleh sekali baca ini, sekali baca itu untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Dan kalau ada orang yang pengen ikut hadir sholat juga nggak apa-apa. Bukan kemudian sholatlah kalian di rumah-rumah kalian, berarti nanti muadzinnya ya dia adzan, dia qomat, dia imam sendiri. Karena apa perintahnya sholat di rumah-rumah kalian. Tapi kalau ada yang senang untuk hadir ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Menambah Ustaz, untuk sholat pada hari Jumat atau Jumatan itu di tempat saya masih menggunakan adzan 2 kali, adzan ketika masuk zuhur dan adzan ketika akan khutbah. Itu bagaimana Ustaz? Dan terima kasih. Ya. Jadi tentang azan 2 kali, ya, tentang azan 2 kali, ini ada riwayat dari Utsman ibn Affan. Jadi hukum ta'addudil azan, hukum azan lebih dari 1 kali. Di jami'us shalawatil khams, seluruh sholat 5 waktu itu azannya setiap kali sholat. Jadi satu sholat satu azan. Kalau sholat 5 waktu ya, kalau sudah masuk waktunya. Dikecualikan itu subuh dan Jumat, masing-masing 2 kali azan. Ini menambah keterangan tadi yang tanya tentang tafsir tadi. Wassunnah, dan disunahkan iqa'ul adzan al-awwal al-fajr fi sahur, disunahkan untuk menggunakan azan pertama di saat sahur. Ini pada waktu subuh. Ya, ada 2 kali. Wa wasudusul lailil akhir, di 1/6 malam terakhir. Caranya ngitung 1/6 itu gimana? Hitung aja. Waktu malam masuknya jam berapa, misalnya jam 6. Waktu subuhnya itu jam berapa? 4 misalnya. Ada berapa jam ya? 10 jam apa? 12 jam ya? Misalnya ada 12 jam itu aja lah. Ada 12 jam. Kalau hitungnya 1/6, 12 bagi 6 berapa? Hah? 22 tak? Oh 10 dia bukan 12. Makanya kok banyak banget. 10 dari jam 6 sampai jam 4 kan 10 tak? 12 jam berarti jam 6 sampai jam 6. 10 jam waktu malam misalnya ya, dibagi 6 berapa? 1,5, pokoknya 1,5 jam kira-kira. Berarti nanti sebelum subuh sekira-kira jam itu dikumandangkan azan. Karena 1/6 waktu malam, akhir malam. Di malam yang akhir, bukan di awal malam.
Karena ada 1/6 malam awal, ada 1/6 malam akhir. Itu waktu mengumandangkan azan sebelum fajar. Kemudian yang kedua, azan pertama di hari Jumat sebelum azan yang kedua, yang mana memungkinkan bagi jemaah untuk mandi dan mendatangi ke masjid. Bagi yang mengambil pendapat seperti ini, memang ada dalilnya, dan ini juga disepakati oleh para sahabat. Jadi azan pada yaumul Jum'ah ketika imam duduk di atas mimbar untuk khutbah, dan ketika di zaman Khalifah Utsman banyak orang, kemudian beliau menambah satu azan, karena ketika itu sahabatnya bertebaran di mana-mana, dan juga untuk mengingatkan mereka akan ditegakkannya sholat Jumat, sehingga azan yang kedua dikumandangkan, dan ini disepakati oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu oleh mereka. Walaupun ada yang berpendapat itu dulu di zaman Utsman, karena karena belum secanggih seperti zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang nggak perlu azan yang kedua, monggo. Kalau mau mengambil sunnahnya ini ada contoh dari sahabat Utsman dan disetujui oleh sahabat-sahabat yang lain. Kalau mau berpendapat pakai ini ijtihad yang semacam ini. Ijtihad yang berpendapat ya dulu memang Khalifah Utsman bin Affan ketika itu karena berijtihad, karena maslahatnya azan kedua itu ada. Tapi kalau sekarang apa yang dulu di zaman Utsman itu sudah nggak ada, yang di maslahat yang dianukan pada zamannya Utsman bin Affan. Nah, sehingga ada yang berpendapat sekarang tidak perlu untuk azan yang kedua. Kembali seperti di zaman-zaman khalifah sebelumnya, Umar, Abu Bakar, kan nggak ada toh. Adanya ini kan di zamannya Utsman bin Affan. Ya monggo. Wong kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi dan Khalifah Ar-Rasyidin. Itu loh ya. Monggo kalau mengamalkan yang ini ya, tapi hendaknya sesuai dengan apa yang dilakukan pada zamannya Utsman bin Affan. Wallahu taala alam bisawab. Silahkan diminum-minum yang ada minumannya. Oh, ya. Sudah clear? Waktu-waktu sholat yang 5. Sholat yang Allah fardukan itu 5 dalam sehari semalam. Dan waktu-waktu sholat yang 5 itu kalau kita urutkan, 1 waktu zuhur. Waktu zuhur. Dan ini perlu Bapak Ibu semuanya ketahui, masalah waktu sholat ini termasuk syarat. 1 di antara sekian syarat ditegakkannya sholat. Setelah syarat pertama taharah, bersuci dari hadis kecil maupun hadis besar, dan juga dari najis. Yang kedua, telah masuk waktu sholat, dan ini merupakan syarat yang sangat urgent di dalam ibadah sholat. Sebab kalau ini nggak dipenuhi, walaupun syarat yang lain itu terpenuhi, nggak sah sholatnya. Meskipun sudah berwudu, meskipun sudah suci dari hadas kecil maupun hadas besar, meskipun sudah menghadap kiblat, ya, meskipun syarat jalan, niat, ya, itu semuanya ada, tapi
kalau belum masuk waktu sholat, ya nggak sah. Makanya penting ini kita, apalagi muadzin, untuk mengetahui waktu sholat yang 5 itu. Pertama, zuhur. Sebatas yang antum ketahui waktu zuhur itu kapan? Kalau jam 12 atau kalau tempat yang lain sudah azan gitu. Waktu, ya kalau di zaman Nabi dulu mengetahui waktu-waktu sholat itu dengan tanda-tanda alam. Tapi kalau kita kan dengan kalender dengan waktu sholat itu ya, pakai waktu sholat. Jadi kalau di zaman Nabi dengan tanda-tanda alam, yaitu dengan matahari. Kalau untuk waktu-waktu sholat penandanya pakai perjalanan matahari. Tapi kalau untuk hari, bulan, tahun itu pakai perjalanan bulan. Itu dalam Islam. Sehingga kalender kita itu kalender Qamariah. Kalau dalam Islam itu kalendernya kalender Qamariah. Penentuan harinya, bulannya, tahunnya. Tapi kalau untuk matahari dipakai penentuan waktu-waktu sholat. Supaya kita pilih, oh ternyata ada 2 tanda alam yang besar di dunia ini, ada matahari, ada bulan. Itu fungsinya masing-masing berbeda. Untuk menandai bulan baru masuk pakai matahari? Enggak lah, enggak. Tapi pakai bulan. Untuk menandai hari pakai bulan. Apa jenengan tahu dengan perjalanan matahari ini hari keberapa, tanggal keberapa, tahu nggak? Tapi dari bulan, oh bulannya tanggal 1 di sana, 2 ke tinggi, 3, begitu terus lah. Terus kalau matahari nggak bisa, kita mengetahui tanggal 1, oh kalau tanggal 1 matahari di sebelah sana, tanggal 2 di sebelah sana, kan nggak gitu dong? Pakai bulan, ya bulan. Baik, waktu zuhur yubda'u min zawali syams ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Dimulai, diawali setelah matahari ini bergeser dari tengah-tengah. Kalau jenengan lihat perjalanan matahari kan dari timur ke barat. Kalau di tengah-tengah ini waktu terlarang sholat. Kalau pas matahari di tengah-tengah. Kemudian kalau sudah geser ke barat, ini mulai pertama waktu sholat zuhur. Kalau matahari ke barat, bayangannya ke timur toh. Semakin ke barat, bayangannya semakin ke timur. Gini toh. Nah, kalau ketika matahari di sini, bayangannya di sini. Oh, di sini. Gini. Oh, gini. Oh, gini. Terus itu waktu sholat zuhur. Sampai kapan? Ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Sampai dari mulai matahari mulai geser ke barat sampai bayangan, ya, bayangan ini sama dengan benda aslinya. Misalnya jenengan nancapke tongkat, ya, tongkat ini 1 meter misalnya. Kemudian mulai masuk itu ketika bayangan sudah bergeser ke timur loh. Kalau mataharinya ke barat, bayangannya ke timur. Kan begitu terus perjalanannya. Terus sini bayangannya ini kalau diukur dari ini misalnya bendanya, ini membentuk bayangan begini toh. Ini kalau panjangnya 1 meter sesuai dengan tinggi dari bendanya, ini berarti menandakan waktu zuhur telah berakhir. Paham nggak? Ini bendanya, ini mataharinya begini toh perjalanannya. Berarti bayangannya ke sini toh. Ini misalnya panjangnya segini, nanti bayangannya kalau sudah segini, kira-kira panjangnya sama dengan bendanya ini, panjang bayangan ini, karena 1 meter, ya, itu berarti waktu zuhur selesai, berakhir.
Kemudian kalau waktu asar, yabda'u min khuruji waqti dhuhri ila isfirari syams. Kalau waktu asar itu setelah waktu zuhur berakhir sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Adapun kalau darurat, ya terpaksa terlambat melaksanakan sholat, itu sampai matahari terbenam. Dianjurkan mengawalkan waktu zuhur, waktu asar. Demikian pula waktu zuhur, afdolnya diawalkan, kecuali pas panas sangat ngentang-ngentang misalnya. Ya, kalau di daerah Arab itu kan sampai 45 derajat Celcius, dan kalau panas sangat sekali, itu boleh nunggu sampai abridu bisolah, sampai teduh agak berkurang panasnya. Dianjurkan seperti itu kalau khusus zuhur. Tapi kalau asar dianjurkan di awal waktu. Kemudian waktu maghrib dimulai min ghurubis syam ila maghribis syafaqil ahmar. Dimulai sejak matahari terbenam sampai terbenamnya mega merah. Jangan kalau lihat ke arah barat, saat matahari terbenam itu ada cahaya kemerah-merahan di sebelah ufuk barat, itu namanya mega merah. Yang mana kadang kita, masya Allah, ini suasana maghrib itu kok cerah gitu loh, kok padam gitu loh ya, itu mega merah. Lah itu tanda masuk waktu maghrib. Terus kalau mega merah itu hilang, lambat laun kan, kalau sananya itu matahari terbenam, di sana gelap, sebelah timur itu gelap. Nanti lambat laun sana itu nyala gelap, hilang mega merah, itu waktu maghrib telah habis. Dianjurkan juga menyegerakan waktu maghrib di awal waktu. Waktu isya dimulai dari terbenamnya mega merah, hilangnya mega merah sampai separuh malam. Kalau misalnya terdesak kemudian hanya mampu melaksanakan itu di separuh malam sampai terbitnya fajar yang kedua. Kalau terpaksa nggak bisa melaksanakan di waktu itu, masih bisa memungkinkan dilaksanakan setelah separuh malam sampai fajar yang kedua. Dan untuk isya ini mengakhirkan sampai sepertiga malam lebih afdol kalau itu mudah. Tapi kalau jamaah ya pengennya dan rampung sholat isya dan istirahat, ya nggak apa-apa. Jadi kalau di suatu tempat kan kita sebagai pengelola masjid itu kan punya sendiri-sendiri ya, kebijakan sendiri-sendiri ya. Contoh di pondok. Di pondok itu mungkin masalah sholat nggak sama dengan di tempat-tempat yang lainnya. Misalnya kalau zuhur, ya, yang lain biasanya jam 12 kurang aja sudah selesai, kita jam 12 baru azan. Ya nggak apa-apa, kita punya kebijakan seperti itu. Demikian pula isya, kita terlambat agak malam misalnya 7:30 atau lebih lambat daripada masjid yang lainnya, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau kita nanti punya negara sendiri, bisa atur sendiri ya. Kalau kadang di masyarakat kan seperti kadang kan fitnah gitu loh, tabu. Iki keringan apa kok rada anu ngono lho. Kalau kita lihat maslahatnya, kita lihat masalahnya. Kalau di sini begitu ya nanti tanggapannya beda. Makanya setiap tempat itu kebijaksanaannya beda-beda. Itu kita bicara di pondok kita. Nah orang mau udah pondok ya itu kan hanya pondok. Kecuali kalau di sini nanti ada pondok ya lain lagi urusannya. Terus apa lagi ya? Akhir waktu isya.
waktu isya itu separuh malam. Terus kalau kepeksa boleh dari sampai terbit fajar yang kedua. Nah, seperti asar tadi, jadi sampai matahari menguning. Neng, yang kepeksa urung sholat asar, apa ora oleh yang wis gitu sampai terbenami matahari. Oh, iki enek kelonggaran gitu, dispensasi. Ya. Terus ada pertanyaan, kapan waktu sholat? Kalau seandainya waktunya itu nggak jelas. Subuh belum? Oh iya. Subuh dimulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbit matahari. Jadi fajar itu ada berapa? Kalau fajar orang banyak. Tapi kalau ini fajar tanda waktu sholat ini cuma 2 tok. 1 fajar kadhib, 2 fajar sodik. Pokoknya kuwi fajar sing asli kok fajar sing palsu ngono wae. Dan masalah waktu sholat ini. Tapi kalau yang punya nama fajar itu semuanya asli insyaallah. Kalau fajar ini cuma ada 2 aja, sing tenanan atau sing palsu. Nah, sing palsu itu munculnya sebelum sing tenanan. Sing palsu itu kadhib namanya. Ya, cirinya gimana? Kalau jenengan pemerhati alam dan juga biasa untuk memperhatikan alam beserta perubahan-perubahannya. Kalau fajar kadhib itu cirinya cahaya terang di ufuk timur memanjang seperti ekor serigala, ya, tapi nggak nyambung dengan ufuk. Ufuk itu kan batas antara langit dengan bumi itu kan ufuk itu. Kalau kita lihat ke sana itu kan bumi dengan langit kan begini toh. Dalam sebatas pandangan kita kok, walaupun jadi nyambung antara bumi dengan langit toh, ya. Apalagi kalau jangan lihat di lautan gitu loh. Ya di lautan itu kan bumi dengan langit nyambung nggak? Nyambung. Nah, itu namanya ufuk itu. Batas antara langit dengan bumi itu ufuk, sebatas pandangan kita itu. Nah, fajar kadhib ini munculnya cahaya terang itu di atas ufuk ini. Ini dhuwure ufuk. Memanjang seperti ekor serigala. Kemudian semakin lama semakin gelap. Baru muncul terang kuwi, ngerti-ngerti terus nyolot peteng. Biasanya kan ayam berpapakan dikira wis esuk. Ning go apa karena ayam ya ngerti wae guys. Padang iki kuruyuk. Pak Ria wae nilai ijak kok ijik peteng ya. Gitu loh. Terus fajar yang kedua, fajar sodik. Cirinya ini nyambung dengan ufuk. Cahaya terang di sebelah timur itu, cahayanya terang, nyambung dengan ufuk, melebar, bukan memanjang, tapi melebar ke utara selatan. Semakin lama semakin terang. Itu fajar sodik. Nah, waktu subuh itu dimulai kalau sudah muncul fajar sodik. Sampai kapan? Terbit matahari. Dan menyegerakan di waktu awal ini lebih afdal. Baik. Bagaimana kalau seandainya tinggal di suatu daerah atau suatu tempat yang nggak melihat perjalanan matahari? Contoh di kutub, di daerah kutub itu kan konon katanya melihat matahari itu setengah tahun, melihat bulan itu setengah tahun, betul ya? Iya. Jadi kalau pernah ke daerah kutub sana belum? Hah? Ada yang cerita sudah pernah ke sana, jadi melihat matahari itu setengah tahun siang, setengah tahun malam. Loh, kok bisa?
Bagi yang tinggal di kutub utara, sana utara ya, betul ya? Aduh, saya balik, bingung berarti ya. Akhirnya sana utara, sana selatan, sana barat, saya timur. Salah berarti? Salah. Oh iya, sana barat. Orang yang tinggal di kutub selatan sana, ketika matahari di sebelah utara, peteng nggak sebelah sana itu? Peteng, adoh, matahari jauh di sebelah utara, makanya sana itu gelap. Lah matahari di sebelah utara Khatulistiwa itu berapa lama? Setengah tahun kan? Setengah tahun di utara Khatulistiwa, setengah tahun di selatan Khatulistiwa. Bagi yang di kutub utara itu nanti akan merasakan gelap itu pas matahari di selatan Khatulistiwa. Tapi pas nanti matahari di selatan Khatulistiwa, kutub selatan yang tinggal di daerah kutub sana itu terang terus. Karena apa? Matahari dekat dengan mereka. Buktikan nanti. Kalau pembuktian berkunjung ke sana, saya juga siap ikut. Iya. Ini menunjukkan dalil pula, masya Allah, bahwa nanti Dajjal itu ya akan tinggal di bumi berapa lama? 40 hari. Sehari sama dengan setahun. Hari berikutnya sebulan sama dengan sebulan. Hari berikutnya sama dengan seminggu. Hari berikutnya sama seperti hari-hari yang kita lalui. Jangan heran. Sehari sama dengan setahun. Kalau di kutubnya sekarang sehari sama dengan setengah tahun. Karena apa? Pagi matahari terus. Ya. Terus ya gelap terus selama berbulan-bulan. Ya gimana waktu mengukur sholatnya? Islam itu agama yang sempurna. Wes cara gampangane, kowe urip nang endi wae iso ngamalke Islam. Rasa bingung. Ya, jenengan hidup di mana saja di bumi ini selama masih ada di bumi ya, bukan di planet yang lain. Ya, selama masih ada di bumi ini tidak ada kok syariat Islam itu yang enggak menjelaskan persoalan hidup manusia, apalagi untuk masalah ibadah. Jangan, wah nanti kalau ditutup ya gimana ya ibadah kita, sholatnya piye, ngitungnya piye. Fa'alaihim ayyusallu salawatul khams fi kulli 24 sa'ah. Nah, maka kewajiban mereka yang tinggal di kutub ini, mereka sholat 5 waktu di setiap 24 jam. Nah, dari 24 jam tersebut itu diukur menurut negeri yang paling dekat dengan mereka, yang bisa membedakan waktu-waktu sholat 5 waktu sebagian dengan yang lainnya. Jadi dekat dengan negeri yang terdekat, yang ada kejelasan waktunya. Nah, ukurannya pakai jam 24 jam, jangan ditambah. Harinya sama, di sini di sana itu sama, sehari 24 jam. Hitung-hitungnya. Pokoknya nanti kalau jenengan sampai sana nanti bisa telepon saya. Iya. Tadi ada pertanyaan tentang waktu-waktu sholat. Assalamualaikum. Pertama tentang wanita yang harus suci dari haid. Kalau sucinya setelah asar, apakah dia wajib sholat zuhur? Kalau sucinya waktu asar. Waktu asar. Nah, kemudian yang kedua, kalau anak laki-laki baru balik misalnya tengah malam mimpi, apakah dia wajib sholat isya dan maghrib juga? Ini kayaknya di Sahih Sunnah ada ya. Jadi kalau ada wanita suci di waktu asar, itu toh, apakah dia mengqadha zuhur? Pertanyaannya begitu. Saya ganti pertanyaan yang lain, tapi sama esensinya. Atau apakah dia wajib melaksanakan sholat zuhur? Langsung saja toh, mengqadha zuhur atau mengganti sholat zuhur, sama. Jadi maksud itu? Wajib sholat zuhur. Ya sama saja, qadha kan dia padha wae. Ya wajib mengqadha, ganti kan padha wae. Itu pertanyaannya. Ya.
Saya pernah baca di beberapa referensi, entah di Syekh Fikih Sunnah ini atau juga di keterangan Syekh Utsaimin dan dalam Ahkamul Haid itu, Ahkamul Haid dan Nifas itu. Ya. Sebatas yang saya simpulkan dan saya ketahui, Allah Ta'ala nanti bisa dicek lagi, bahwa kalau wanita itu sucinya di waktu asar, ya dia sholatnya sholat asar saja. Karena di waktu duhur dia nggak ketemu waktu suci. Ya, nggak ketemu waktu suci. Kecuali kalau dulu di waktu duhur, dia ketika waktu duhur tiba, dia haid datang belum sholat duhur. Dia belum sholat duhur. Nah, qadha, tapi qadhanya itu duhur yang dulu itu belum dia kerjakan. Ini yang sebatas yang saya bisa simpulkan. Nanti bisa dicek lagi ya. Terus yang kedua tentang masalah ihtilam. Seorang laki-laki mimpi basah di waktu Isya. Terus pertanyaannya? Wajib sholat Isya. Setelah sholat Isya, tapi dia belum balik waktu sholat Isya. Oh gitu. Jadi sebelum waktu Isya dia belum balik. Terus ketika masuk waktu Isya dia mimpi basah, pertanda dia balik. Apakah dia wajib sholat Isya? Tadinya sudah sholat Isya. Oh oke. Tapi waktu Isya belum selesai. Oh ya. Oh berarti begini soalnya. Jadi anak ini dia ketika sholat Isya dia belum balik, tapi dia sudah sholat Isya, kan bagus toh? Bagus. Nah kemudian dia tidur atau tidur tentunya ya. Dia tidur kemudian mimpi basah, pertanda dia balik. Apakah dia wajib sholat Isya yang hukumnya wujuban bagi orang yang balik dan yang sebelumnya itu hanya dinilai sunnah? Gitu kan maksudnya? Saya perlu berpikir lagi. Ya, tapi ada ya, yang namanya ulama membuat permisalan dan contoh itu mesti ada. Ya, mesti ada. Coba saya lihat barangkali di sini. Saya memang terus terang belum baca-baca. Memang ada pembahasan seperti itu. Tentunya dalam kitab-kitab mutawalat. Ya, ini mungkin apa di sini? Ya ini, idza balagha as-sabiyyu aw aqala al-majnun aw afaqa al-mughma alayhi aw tahurat lil-ha'id wa nufasa qabla khuruj waqti shalah bi miqdari rak'atin aw akthar lazimahum adauha. Jadi kalau ada anak kecil itu balik atau orang gila kemudian sadar, orang pingsan kemudian siuman, wanita haid atau nifas kemudian suci, sebelum keluar waktu sholat sekira-kira 1 rakaat kadarnya atau lebih, wajib menunaikan. Ya. Nah, persoalan yang ditanyakan tadi, hal yalzamuhum ada ma yajtami'u ilaiha qabluha. Apakah dia itu harus menggabung kalau tadi sudah melaksanakan? Ya. Apakah dia harus menggabung dengan sholat yang sebelumnya?
Gitu loh. Ada dijelaskan dengan contoh berikut. Ini untuk wanita haid. Kalau yang anak kecil, yang haid dulu. Bila wanita haid suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, ini ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Nah, ini kesimpulannya tadi sudah saya sampaikan ya intinya. Qaulus-tsani huwal aqwa. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Abu Malik Kamal, beliau seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau wanita itu suci di waktu asar, dia wajib sholat asar dan tidak wajib sholat zuhur. Tadi ya pertanyaan yang antum sampaikan. Itu berapa yang beliau pilih. Kemudian kalau kaitannya yang tadi loh ya, yang contohnya kalau anak kecil tadi loh ya, kalau yang haid insya Allah sudah ada gambaran yang jelas. Tapi kalau melihat konteks dari yang kita bacakan tadi, ya, karena sebelum anak itu tadi balik, dia belum berkewajiban sholat. Nah, dia belum berkewajiban sholat. Ya. Ini barangkali juga ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan atau ada yang berpendapat yaitu dia sholat karena ketika itu dia berkewajiban sholat dan yang sebelumnya nggak dihitung. Ini kalau kita ambil mungkin sama dengan haji. Allah Ta'ala alam sebatas yang saya bisa gabungkan. Haji anak kecil wajib nggak dia? Nggak wajib kan? Nggak wajib. Tapi kalau dia haji boleh nggak? Tapi nanti kalau dia sudah balik dan sudah berkemampuan haji, dia masih wajib haji nggak? Wajib. Mungkin ini kita kiaskan dengan itu, wallahu ta'ala bisawab. Tapi kalau dia dikala itu dia balik, ya dia selamatnya ya dia sholat lagi. Ini sebatas yang saya pahami. Ya nanti bisa kita cek lagi di barangkali keterangan-keterangan penjelasan para ulama yang lainnya. Ini sebatas yang bisa saya simpulkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Nas'alullah al-afiyah wa tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa ilman taqabbala wa qalban saliman qasira wa rahman karima subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.